Setelah gelar Liga Champions ketiga berturut-turut, pada musim panas 2018, kepergian Cristiano Ronaldo ke Juventus mulai berakhirnya tim rajanya sepak bola Eropa. Annus Horribilis musim 2018-19 tampaknya menegaskan kembali sentimen tersebut. Tetapi dengan Real Madrid sekarang mengklaim gelar La Liga kedua dan membuat final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak kepergian itu, tampaknya semakin tidak rasional di belakang. Bahwa penampilan final Liga Champions musim ini datang setelah musim lalu, di mana mereka adalah pepatah rambut lebar, membuat final dengan 3-4-3 Zinedine Zidane di leg pertama, dan heroik awal dari Edouard Mendy di leg kedua hanya berfungsi untuk memperkuat itu. Bagaimana Madrid mampu mempertahankan level mereka di antara yang terbaik di sepak bola Eropa, dan terus berjuang untuk meraih gelar di berbagai bidang meskipun absen yang tampaknya transformatif? Bagaimana mereka bisa memenangkan gelar La Liga musim ini dengan begitu mudah? Bagaimana mereka maju ke final Liga Champions melawan siapa yang dianggap sebagai tim terbaik di Eropa? Meskipun Barcelona sangat lemah dan seharusnya menutup kesenjangan dengan yang lain, Madrid masih bisa mencapai 90 poin musim ini. Sama seperti penampilan terakhir mereka 2017-2018, perjalanan mereka yang seperti tantangan ke final Liga Champions menjadi kontras dengan Liverpool. Kenyataannya, 3 kemenangan beruntun Real Madrid di Liga Champions selama masa jabatan pertama Zidane sebagian besar disebabkan oleh keseimbangan ideal lini tengah mereka yang terdiri dari Toni Kroos, Casemiro, dan Luka Modric. Untuk menggunakan satu contoh saja, berikan perspektif bagaimana mereka bisa meniadakan kemampuan Liverpool untuk menekan di final 2017-18 itu, dan sekali lagi di perempat final 2020-21 dalam 2 leg selama tugas kedua Zidane. Ini menanggung pengulangan. Liverpool di bawah Jurgen Klopp, tim menekan yang hebat, yang menekan lawan untuk menyerah, secara konsisten memaksakan kesalahan dan secara taktis mengubah sepak bola di depan mata kita. Akhirnya menjadi lembam dalam beberapa kesempatan. Namun di inti Madrid, kolektif itu berkembang dan terus berkembang melalui hubungan kreatif dan inkorporatif antara Modric dan Karim Benzema, baik dengan maupun tanpa bola. Itu adalah sesuatu yang secara khusus bersandar pada Carlo Ancelotti musim ini, tetapi di era otomatisasi dan sistem yang berkembang, mereka adalah sistemnya. Hal yang memaksimalkan kemampuan teknis duo ini adalah kemampuan mereka untuk berimprovisasi dan mengambil resiko dalam eksploitasi ruang. Jika otomatisasi setara dengan sepak bola, dengan legenda mengembangkan pena di luar angkasa, hubungan antara Modric dan Benzema adalah pensil komparatif. Sama efektifnya, jauh lebih praktis. Di satu sisi, pantas mereka menyingkirkan Manchester City untuk sampai ke titik ini. Dengan kemampuan berimprovisasi dan tanggung jawab yang mereka pegang dalam pengambilan keputusan saat pertandingan berlangsung, Modric dan Benzema mewakili kebalikan dari penerapan bobot angka Guardiola, baik di dalam maupun di luar lapangan. Penguasaan pertama Real Madrid di leg kedua seperti jendela ke fungsi kolektif itu. Casemiro memenangkan bola dan mengumpan Modric, yang memindai untuk melihat Kevin De Bruyne menekan Kroos saat bola berjalan ke arahnya. Sebelum dia benar-benar sedikit menunggu, dan kemudian menyekop umpan ke Benzema yang mundur, yang kemudian melepaskan Vinicius. Keduanya memiliki interpretasi ruang yang sebagai kolektif tidak dimiliki Manchester City di bawah Guardiola, terutama karena peningkatan penyerahan Sergio Aguero ke cedera bertepatan dengan tempat Bernardo di pinggiran. Sementara ruang lingkup Bernardo yang telah meningkat, berapapun yang mereka belanjakan, Manchester City telah dan akan selalu ditentukan di Eropa oleh bola terakhir Kevin De Bruyne dan apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkannya. Mengutip kutipan terkenal dari asisten Guardiola, Joan Malilo, beritahu saya lini tengah Anda, dan saya akan memberitahu Anda bagaimana tim Anda bermain. Memang, ketergantungan kepada keduanya menciptakan volatilitas. Ketika keduanya berada di lapangan, mereka memberi Los Blancos fleksibilitas yang berbeda. Tanpa mereka, kolektif tidak memiliki titik acuan dan hubungan antara pertahanan dan serangan terganggu. Melihat Madrid melalui prisma ini membuat banyak aspek lain yang berkaitan dengan mereka jadi lebih jelas. Kemampuan untuk memainkan Lucas Vazquez sebagai bek kanan tanpa kehadiran Dani Carvajal, berbagai perubahan bentuk dari pemain seperti Vinicius Junior dan Kroos musim ini, atau nasib yang berbeda dari Eduardo Camavinga dan Martin Odegaard,
Saat mencoba mengintegrasikan mereka ke lini tengah, ia mengatakan Camavinga sangat baik dalam menjalankan Liga Champions ini ketika dipanggil dari bangku cadangan untuk membunuh permainan. Pada poin terakhir dalam konteks ini, Camavinga mendapatkan lebih banyak ruang dengan mengorbankan Kroos daripada Modric, tidak terlalu mengejutkan. Karena sementara Benzema memiliki perbandingan elit dalam bentuk Robert Lewandowski dan Harry Kane dalam hal profil, Modric telah selalu menjadi salah satu dari jenis. Hal ini terutama di era yang telah menyaksikan kompresi dan perluasan lapangan secara simultan. Bersama dengan kenyataan, selalu menjadi hal yang lebih rumit untuk maju dan bermain antara lini tengah dan lini pertahanan lawan, baik untuk pelatih maupun pemain pada umumnya daripada mundur. Gelandang selengkap Modric yang memiliki kemampuan mudah untuk mengaburkan batas antara elegan dan praktis sama sekali tidak ada di hadapannya. Setidaknya sebagai gelandang tengah dan bukan sebagai second striker konvensional atau nomor 10. Di usianya yang ke-36, pemain internasional Kroasia itu masih unik, masih elit. Dia memimpin gelandang Madrid di semua kompetisi musim ini untuk peluang yang tercipta dalam permainan terbuka per 90 menit, asis yang diharapkan, dan hanya tertinggal dari Camavinga untuk dribble yang diselesaikan. Hanya Kroos yang lebih baik dari Modric untuk operan ke sepertiga akhir per 90 di semua kompetisi. Tetapi operan pemain Jerman itu menunjukkan peran yang semakin unik di lini tengah Madrid. Dia adalah distributor kelas dunia, tapi itu dimaksimalkan berkat ruang-ruang yang diciptakan Benzema dan Modric. Keuntungan bersih dari bola terakhir kelas dunia dalam kaitannya dengan inersia dari bola yang dia berikan dalam arti ofensif dan defensif adalah pertanyaan yang lebih sulit untuk dijawab sekarang, dan dampak lanjutan Camavinga dari bangku cadangan menjadi umpan baliknya. Namun, tidak ada pemain yang lebih relevan dalam hal ini selain Vinicius. Kemajuannya sendiri juga telah dipercepat atas dasar itu. Kemampuan Benzema dan Modric untuk meruntuhkan pertahanan lawan membuat bek sayap lawan di sisi Vinicius terisolasi, dan pemain berusia 21 tahun itu bisa merusak ketika ia memiliki momentum untuk menggiring bola. Ini semua penting karena menciptakan dampak kumulatif pada bagaimana Madrid mencetak gol mereka. Di semua kompetisi menjelang kemenangan hari Sabtu atas Espanyol, Vinicius menduduki puncak tim untuk dribble yang diselesaikan per 90, peluang yang diciptakan dari permainan terbuka, dan asis yang diharapkan. Ini sedikit menjelaskan peningkatan dramatis Benzema dalam hal kecepatan mencetak gol, terutama membandingkan 26 gol dalam 30 penampilan Liga dan 43 gol dalam banyak pertandingan di semua kompetisi, dengan perhitungan 5 gol La Liga pada 2017-18. Sama seperti Modric, Benzema yang berusia 34 tahun memiliki kapasitas untuk fleksibel sebagai penyerang tengah itu, dan untuk melakukan apa yang dituntut permainan darinya pada saat tertentu. Titik referensi yang diberikan Benzema dan Modric telah menjadi dinamika utama dalam perebutan gelar musim ini. Kesuksesan La Liga pertama Carlo Ancelotti. Mereka dapat memenangkan pertandingan dalam sekejap, tetapi secara kolektif, kemampuan untuk mengelola permainan, dan terus memberikan tekanan dari posisi menang atau kalah, di belakang keunggulan teritorial dan posisi sangat penting. Pada akhirnya, pesepak bola cerdas tertarik satu sama lain, dan itu adalah salah satu aspek olahraga yang paling mendalam dan indah. Sementara Madrid pada akhirnya akan pergi tanpa Benzema dan Modric. Interaksi mereka yang telah membangun pemenang gelar yang layak, dan penantang di benua itu musim ini hanya menggarisbawahi hal itu. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kamu, dan subscribe Starting 11 Moment. See you!